Tahukah kamu, ini merupakan salah satu burung yang memiliki suatu sifat atau perilaku tertentu. Dia saat melakukan perkawinan akan melakukan tarian terlebih dahulu, di mana mengentak-hentakkan kakinya untuk memberi suatu tanda atau stimulus tertentu. Nah, apa sih yang mendasari dari perilaku hewan ini? Kita akan membahasnya pada salah satu ilmu, yakni etologi hewan. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yohana Alfitra Nur Siswaningrum. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 28. Jadi apa sih etologi itu? Etologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hewan berperilaku, terutama di lingkungan alamiahnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perilaku hewan, kita harus mengerti nih, apa sih pengertian perilaku itu? Perilaku sama saja dengan bertindak, bereaksi atau berfungsi dalam suatu cara tertentu sebagai respons terhadap beberapa stimulus atau rangsangan. Tanggapan ataupun merespon terhadap berbagai stimulus, baik yang berasal dari lingkungan luar maupun yang ada pada diri tubuh itu sendiri. Perilaku dapat dipengaruhi oleh dua hal, yakni yang berasal dari gen ataupun lingkungan. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa perilaku merupakan suatu adaptasi agar tetap bertahan hidup pada lingkungan tertentu. Oke, mari kita mulai dengan menjelajahi respons perilaku terhadap rangsangan yang jelas. Diawali dengan suatu contoh penelitian oleh Tinbergen. Nah, sebelumnya, perilaku hewan ini atau etologi dibagi menjadi dua, yakni perilaku akibat pengaruh genetis dan faktor lingkungan, serta perilaku akibat proses belajar. Untuk perilaku akibat pengaruh genetis dan faktor lingkungan, yang pertama ada pola tindakan tetap ataupun fixed action pattern, yang kedua ada sinyal dan komunikasi, yang ketiga ada insting, dan yang keempat ada innate. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama, yakni pembagian pada perilaku akibat pengaruh genetis dan faktor lingkungan, yakni pola tindakan tetap ataupun fixed action pattern. Jadi, fixed action pattern ini merupakan urut-urutan tindakan yang tidak dipelajari yang pada dasarnya tidak dapat diubah. Jadi, fixed action pattern ataupun pola tindakan tetap ini memang sudah pure dari genetis yang diturunkan. Contohnya yaitu kita dapat mengambil dari salah satu ikan yang bernama ikan stickleback. Ikan stickleback ini di sini ya ada yang jantan itu dia memiliki warna merah di perutnya, sementara yang betina tidak memiliki warna merah di perutnya. Jadi kita dapat melihat dari video tersebut di mana ikan stickleback yang melihat sesuatu yang berperut merah akan diserang. Mengapa? Karena dia mengira bahwa ada jantan yang telah masuk wilayah teritorialnya. Makanya dia merasa terancam dan akhirnya akan menyerang sesuatu yang memiliki perut merah seperti pada video tersebut ya teman-teman. Selanjutnya, contoh yang kedua yakni ada angsa. Di sini kita dapat lihat pada gambar tersebut ya, mengapa angsa tersebut memasukkan telurnya pada sarang. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari fixed action pattern. Jadi sebuah angsa itu akan mengambil telurnya yang keluar sarang oleh paruhnya. Ketika peneliti mengambil telurnya, dia akan tetap melakukan proses pengambilan telur tadi sampai selesai. Dan itu memang sama, yaitu pola tindakan tetap ataupun action pattern tadi, yang mana dia itu memang sudah ada dari gen dan diturunkan pada populasi ini. 2. Perilaku akibat pengaruh genetis dan faktor lingkungan, yakni ada sinyal dan juga komunikasi hewan. Nah, sinyal adalah stimulus yang ditransmisikan dari suatu individu ke individu lainnya.
Sementara komunikasi adalah transmisi dan penerimaan sinyal dari satu individu ke individu lainnya. Contoh sinyal ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sinyal ataupun stimulus pendengaran, yakni seperti gonggongan. Sementara yang visual seperti ikan buntal yang menggembung, stimulus atau sinyal taktil seperti monyet yang saling merawat, atau bahkan rangsangan kimiawi seperti bau tertentu. Sementara, contoh komunikasi yakni ada lebah. Kita dapat lihat pada nomor 1 nih teman-teman. Oke, untuk contoh komunikasi ada lebah ya teman-teman. Jadi di sini terdapat salah satu tarian khusus untuk mengkomunikasikan dari satu lebah ke lebah lainnya. Pada nomor 1, ketika lebah yang pulang akan berputar-putar dalam lingkaran-lingkaran kecil sambil menggoyang-goyangkan abdomennya dari satu sisi ke sisi yang lain. Berarti seperti yang nomor 1 ini ya, itu berarti jarak makanan itu dekat. Sementara yang kedua, hal tersebut menunjukkan bahwa makanan berada pada satu arah ataupun sumber makanan arahnya sama dengan matahari. Kalau yang nomor 3 berbalik dengan nomor 2 tadi, sumber makanan berlawanan dengan arah matahari. Kalau yang terakhir yaitu nomor 4, itu berarti sumber makanan berada 30 derajat di kanan matahari. Nah, selanjutnya yaitu ada insting. Insting adalah turunan dari innate. Hanya saja, insting lebih mengandalkan pengalaman belajar ataupun sifat genetis. Contohnya yaitu ada burung membuat model sarang dan juga ada laba-laba merajut jaring. Nah, yang terakhir dari pelaku akibat pengaruh genetis dan faktor lingkungan ini ada innate. Innate adalah perilaku yang telah ada di dalam individu sebagai bawaan lahir dan berkembang secara tetap atau pasti. Perilaku ini tidak memerlukan pengalaman atau proses belajar, terjadi saat baru lahir dan bersifat genetis atau diturunkan. Contohnya yaitu ada anak mamalia yang baru lahir langsung mencari kelenjar susu induknya. Nah, contoh lain tuh teman-teman ada pada manusia juga. Salah satu sifat innate dari manusia ini dapat kita ketahui yakni pada bayi yang baru lahir itu. Nah, refleksnya apa sih? Refleks dari bayi yang baru lahir itu pasti menangis kan? Dan itu merupakan salah satu sifat yang termasuk pada innate ini. Oke, sekarang kita masuk pada perilaku akibat pengaruh pengalaman dan proses belajar. Yang pertama di sini ada altruisme. Jadi altruisme ini sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan yang lain. Altruisme ini berkebalikan dengan sifat egois yang lebih mementingkan diri sendiri. Jadi kita ketahui bahwa altruisme ini pada hewan, contohnya itu pada salah satu monyet yang ketika dia mengetahui predator, dia akan berteriak kencang dan hal itu dapat menjadi suatu tanda oleh monyet-monyet ataupun populasi yang lainnya untuk melarikan diri karena dia telah memberikan tanda ataupun sign untuk melarikan diri dari predator ataupun ancaman berbahaya lainnya seperti itu. Yaitu ada penanaman ataupun imprinting, yakni pembelajaran yang terbatas pada suatu waktu tertentu pada seekor hewan dan pada umumnya tidak dapat balik ataupun irreversible. Nah, dibedakan oleh suatu periode kritis ataupun critical period, suatu fase terbatas dalam perkembangan ketika pembelajaran perilaku tertentu dapat berlangsung, atau beberapa jam atau hari setelah kelahiran. Dari imprinting ini ada pada burung camar ya teman-teman. Jadi mengapa? Karena pada periode sensitif ketika induk burung camar setelah 2 hari tidak memiliki ataupun tidak membangun suatu ikatan dengan anaknya, maka burung camar induknya tadi tidak akan memperdulikan anaknya sehingga menyebabkan kematian pada produksi setelahnya gitu. Nah, selanjutnya ada pengkondisian klasik ataupun classical conditioning. Jadi, apa sih pengkondisian klasik ini? Jadi, pengkondisian klasik ataupun classical conditioning ini merupakan pembelajaran untuk mengasosiasikan suatu stimulus apa saja dengan suatu hukuman ataupun hadiah. Asosiasi dibentuk antara beberapa fungsi tubuh normal dan stimulus yang baru.
Seperti yang kita dapat lihat pada gambar tersebut, merupakan contoh dari pengkondisian klasik. Nah, ini merupakan salah satu penelitian yang telah diteliti oleh fisiologi Rusia yang bernama Ivan Pavlov. Jadi, Ivan Pavlov ini mendemonstrasikan bahwa apabila ia selalu menyembunyikan sebuah lonceng sebelum memberi makan seekor anjing, maka anjing itu akhirnya akan menguncurkan air liur saat lonceng dibunyikan, karena dia mengira akan memperoleh makanan. Jadi kita dapat lihat pada gambar itu ya teman-teman, ada bel. Jadi ketika Ivan Pavlov ini akan memberi makanan pada anjing itu, dia terbiasa nih kata kalau bel sudah dibunyikan, dia akan mengeluarkan air liur karena mengira akan makanannya akan diberikan gitu. Ini ada pengkondisian operant atau operant conditioning. Jadi hal itu merupakan pembelajaran sistem coba-coba ataupun trial and error learning, dan juga belajar mengasosiasikan salah satu dari perilakunya dengan suatu hadiah atau hukuman dan kemudian cenderung mengulangi atau menghindari pelaku tersebut. Jadi yang dimaksud oleh trial dan error learning ini, apabila dia melakukan suatu perilaku dan dia merasa itu sangat untung ataupun mendapat hadiah, maka dia akan mengulangi. Tapi apabila dia justru dari pelaku itu akan mendapat suatu hukuman yang mengancam dia cenderung akan mengurangi hal tersebut. Nah, itu ada gambar kucing ya. Kira-kira kucingnya ngapain sih? Oke teman-teman, jadi itu merupakan salah satu contoh dari operant conditioning tadi, karena si kucing ini tertusuk duri, dan itu adalah hal yang sangat merugikan si kucing itu. Setelah wajahnya tertusuk banyak duri, anak kucing ini telah belajar untuk menghindari seekor landak yang telah membuatnya kapok seperti ini. Masuk yang terakhir ada insight. Jadi insight ini merupakan kemampuan menyelesaikan suatu masalah dan juga kemampuan menggunakan pengalaman lampau yang mungkin melibatkan stimulus berbeda untuk menyelesaikan problem yang baru. Jadi insight ini adalah salah satu perilaku hewan di mana dia tuh belajar untuk menyelesaikan suatu masalah, dan biasanya ia dapatkan oleh melihat anaknya ataupun induknya melakukan hal itu. Jadi dia mendapat stimulus untuk memecahkan masalah itu sendiri, teman-teman. Di sini ada contoh insight. Jadi di sini yang pertama ada gambar monyet ya. Monyetnya itu melihat pisang karena dia akan ataupun belajar untuk bagaimana caranya ia dapat mengambil pisang tersebut. Begitu, dan contohnya juga ada ini ada simpanse. Jadi anak simpanse ini belajar untuk memecah biji sawit dengan mengamati simpanse dewasa. Jadi ketika dia sudah belajar dari induknya, dia akan mengerti bagaimana cara memecahkan masalah. Begitu. Dan yang terakhir adalah itu, semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh semua yang telah melihat video ini. Terima kasih teman-teman.